Oke, kita lanjut di kegiatan belajar 2 di UKBM 4. Sini kalau di minggu kemarin atau di kegiatan belajar 1, bukan minggu kemarin ya. Kita mulai UKBM 4 kegiatan belajar 1 minggu ini kok. Di kegiatan belajar 1 kita mempelajari tentang things around my classroom, benda-benda di sekitar kelas kita. Di kegiatan belajar 2 ini entah apa, kalau dilihat ini beberapa bangunan publik. Oke, kita ikuti langkah pertama. Silakan dibaca dulu buku paketnya halaman 66 sampai 85. Tentang apa? Kita buka we learn to tell the names of public building. Nama-nama bangunan umum, public building. Oke, di sana ada gambar seorang ayah dan juga seorang siswa. Ada bank, kita bisa menemukan tax office, kantor pajak, terus ada hospital, post office, kantor pos, police station, and also apa ini? Oh, school. Ini beberapa contoh bangunan publik atau public building. Selanjutnya di halaman 67, kalian bisa cari sendiri ya public building yang lain. Ada stasiun kereta, train station, atau mall, atau masjid, mosque, atau gereja, church, dan lain sebagainya. Coba dicek sendiri. Di halaman 67 ini tell location of the public buildings. Tell locations of the public building. Jadi coba kita pelajari, ada percakapan pendek, short conversation about the location of public building. Kalau location, kita bicara lokasi, tentunya nanti akan mempelajari tentang preposition, kata tunjuk. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ya, 6. 6 percakapan pendek. Sini Pak Adi baca dulu beberapa saja, nanti kalian pelajari sendiri selanjutnya. Oke, percakapan pertama. Ini implementasi dari halaman sebelumnya ya. Halaman 66 itu ya. Antara ayat dan seorang anak. Do you see the building? This building on the left. Yes, what is this building? This is a bank. I see. This building on the left is a bank. Oke, di percakapan pertama ini mereka membahas tentang bangunan di sebelah mana? Left. Kiri. Di sebelah kiri mereka ternyata ada bangunan berupa bank. Nah, di sini ada preposisi berupa kata left. Left ini menunjukkan tempat kiri, sebelah kiri. Oke. Percakapan pertama ada preposisi left. Do you see the building on the left? Kamu lihat nggak bangunan di sebelah kiri kita? Yes, what is this building? This is a bank. I see. This building on the left is a bank. Lanjut, percakapan yang kedua. What about that building next to the bank? That is a post office. I see. That building next to the bank is a post office. Right. The bank and the post office are next to each other. What about the building next to the bank? Gimana dengan bangunan yang ada di sebelahnya bank? Next to. Ini adalah preposisi. Next to itu sama dengan behind. Di samping. Next to and behind is the same. Next to, behind. That is a post office. Post office, public building ya. Post office, kantor pos. I see. That building next to the bank, bangunan yang ada di sebelah bank, is a post office. Right.
The bank and the post office are next to each other. Next to each other. Saling berdampingan. Ada kata next to preposisinya. Kalau yang tadi yang awal ada kata left. Coba dipelajari sendiri percakapan ketiga, 4 sampai yang terakhir. Kira-kira ada preposisi apa di sana? Apalagi? Sudah itu saja. Oh iya, kita akan mempelajari kalimat tanya dan juga jawab tentang lokasi sebuah bangunan atau benda. Oke, dia punya PowerPoint, tolong nanti dicatat sedikit materi untuk memperkaya materi kalian. PowerPoint di sini. Asking and stating information about the existing of thing. Bertanya dan mengungkapkan informasi tentang keberadaan benda. Ada kalimat tanya, ada kalimat ungkapan. Tanya jawab lah. Gimana kalimat tanya yang bisa kita gunakan, gimana kalimat jawaban yang kita gunakan untuk menyampaikan informasi tentang keberadaan sebuah benda. Sini untuk kalimat tanya ada what is that? Apakah itu? Atau what are those? Apakah ini? Where is the apple? What is on the table? Ini beberapa kalimat tanya yang bisa kita gunakan untuk menanyakan tentang keberadaan suatu benda. Nah, kalau ini kalimat tanya, responnya gimana Pak? Lah, kalian bisa pakai salah satu. This atau that. This is a blackboard. That is a blackboard. Ini bukan kalimat tanda seru ya harusnya ya. Bukan tanda tanya, harusnya tanda seru. This atau those are cars. This or those are cars. Kenapa kok car ada S-nya? Karena ini mobilnya berarti berjumlah banyak, makanya to be-nya pakai are. Kalau blackboard ini singular, noun, kata benda tunggal. Kok ada tunggal? Apa yang menunjukkan Pak? Ada artikel a. Pelajaran sebelumnya silakan di review lagi. Ada artikel a, ini menunjukkan sebuah benda itu bermakna singular, benda tunggal. Maka karena bendanya tunggal kita pakai to be is. Kalau ada cars, ternyata ada S-nya, kata ini plural noun, kata benda jamak. Ada lagi kalimat stating digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang keberadaan benda. The apple is in the refrigerator. The apple is in the refrigerator. Ada kata in menunjukkan preposisi di dalam, artinya ya. Apple. There is a book on the table. There is a book on the table. Ada kata on, preposisi, bermakna di atas. Oke, silakan dicatat materi ini tentang asking and stating about the existing of thing. Selanjutnya penggunaan this, this, that sama those. Kan di sini kan ada. Ini bisa pakai this, bisa pakai that. Ini this dan juga those. Kapan penggunaannya? Nah, di materi selanjutnya ini ada penggunaan this, that sama those. Kapan? Nah, this yang pertama, this itu dipakai atau digunakan untuk menunjukkan benda tunggal yang jaraknya dekat. Bendanya jumlahnya tunggal dan jaraknya dekat. Contoh, this is a book. A book, kata a book, dia dikatakan bendanya tunggal karena ada artikel a di depannya. Terus di kata book ini nggak ada S-nya, berarti jelas-jelas tunggal. Nah, ini jaraknya dekat, maka kita pakai tempatnya dekat, kita pakai this. This is a book. Contoh lain, this is a laptop, sama. Laptop bendanya tunggal, ada artikel kita pakai is. This is laptop. Berarti laptopnya tempatnya dekat dengan orang yang ngomong.
This is a pen, sama, ini benda tunggal, ada artikel a, to be yang dipakai is, karena ini kata benda ya, ini kata benda semuanya ini. Book ini kata benda, laptop kata benda, noun, pen juga kata benda tunggal, berarti nanti ini kata gantinya kata ganti menggunakan to be is, karena bendanya cuma satu. Terus thus. Yang kedua adalah thus. Tadi this. Thus kapan digunakannya? Thus ini digunakan untuk menunjukkan benda jamak. Benda jamak. Jamak lebih dari satu, berarti sudah berjumlah dua, itu termasuk benda jamak. Yang jaraknya dekat. Letaknya dekat, tapi jumlahnya jamak, lebih dari satu, dua misalnya. Contoh, these are books. Ada s, berarti bendanya jamak. Karena bendanya jamak, to be-nya pakai are. Dan jaraknya dekat dengan orang yang ngomong, pakainya these. These are pencils. Ada s di belakang, pensil. Bendanya jamak, to be-nya kita pakai are. Terus posisinya dekat dengan orang yang ngomong, pakainya these. These are students, sama, students ada s, to be-nya pakai are, dekat dengan orang yang ngomong maka pakai this. Yang ketiga adalah that. Kapan digunakan? Ini digunakan untuk menunjukkan benda tunggal tapi jaraknya jauh. Jadi that itu lawannya this. Kalau this itu sama dengan that untuk benda tunggal, tapi this untuk benda dekat. Tapi kalau that untuk benda yang jaraknya jauh. Contoh, benda tunggal tapi jaraknya jauh. That is a chair. That is a chair. Kita pakai that karena benda yang dibicarakan jaraknya jauh. Nah ini tunggal, a chair. Ada artikel a, maka kita pakai to be is. That is a window. Yang dimaksud apa, bendanya berupa window, jendela jauh, tunggal, to be-nya pakai is. That is an eraser, sama keterangannya, posisinya jauh, bendanya tunggal. Loh ini kok an pak, kok bisa an enggak yang ini pakai yang ini pakai juga, tapi yang ini an. Kata benda diawali dengan huruf vokal, eraser, maka artikel yang dipakai adalah an. That is an eraser. Itu adalah sebuah penghapus. Terakhir adalah those. Nah, kalau this lawannya that, those berarti lawannya those. Those untuk benda jamak lebih dari satu dan jaraknya atau tempatnya jauh dari orang yang ngomong. Contoh, those are bags. Bags ada s-nya, dia lebih dari satu. Nah, posisinya dia jauh, makanya pakai those. Karena dia lebih dari satu, to be-nya pakai are. Those are birds. Ada s-nya, birds jadi burung-burung. Posisinya jauh pakai those, to be-nya pakai are karena benda jamak. Those are trees. Dari kata tree, pohon. Ada s-nya berarti pohonan. Maka ini bendanya jamak, to be pakai are dan dia posisinya jauh pakai those. Oke, silakan diulang kalau masih belum paham videonya. Terakhir adalah kinds of preposition. Macam-macam kata depan, kata tunjuk. Ada in, ada on, in, next to, atau beside, between, in front of, under, around, behind. Ini macam-macam preposisi yang banyak kita gunakan. Silakan dicatat. Nanti ada soal terkait tentang kinds of preposition. Itu saja untuk materi di kegiatan belajar 2 ini. Silakan dicatat, setelah itu kerjakan kegiatan belajar 2.